What's up? It's Quinn. Welcome back to QPOTM, Quinn Pick of the Month, dimana setiap bulannya aku bakal ngasih fashion item atau fashion brand yang akan aku rekomendasikan untuk kalian. Markimol. Yang pertama ada sendal. Ini sendal slip-on atau sendal slide atau sendal slop. Ini sendal Nike Kawa Shower. Dan kalau ngomongin soal sendal, aku tuh kayak pernah ada di fase pencarian sendal yang sempurna gitu. Karena dari aku lahir sampai aku kuliah, aku itu tinggalnya di area Jakarta Barat, to be exact di Green Garden. Dan komplek itu tuh banjirnya parah banget. Mungkin dulu pas aku kecil kayak 1, 2, 3 tahun sekali kali banjir di situ. Dan setiap kali banjir tuh yang lumayan gede. Yang sekali banjir bisa searea pinggang. Jadi kayak dari kecil tuh aku udah terbiasa sama banjir. Ya banjir jadi enjoy aja gitu. Lagi banjir tetap jalan ke sana kemari, ke rumah temen, ke komplek seberang. Dan namanya lagi ngerobok di banjir, pasti kan pakainya sendal dong. Nggak mungkin pakai sepatu. Jadinya tuh kayak dari dulu aku nyari sendal yang durable gitu. Yang tahan lama kalau dipakai buat jalan-jalan. Apalagi kan kalau jalan di banjir itu kan berat jalannya. Jadi kalau pakai sendal, apalagi yang sendal jepit, itu tuh gampang banget putus. Aku nggak hafal deh berapa banyak sendal jepit aku yang udah putus seumur hidup aku. Dan mungkin itu kenapa juga ya aku sekarang nggak terlalu suka sama sendal jepit. Akhirnya dari situ aku beralih ke sendal yang bentuknya kayak begini, sendal slides atau sendal slop. Dan terbukti ya pakai sendal yang bentuknya kayak begini, bahkan dipakai buat banjir-banjiran, lebih tahan lama kebanding pakai sendal jepit. Dan juga itu mungkin kenapa aku lebih seneng sendal slides, karena kayak memori masa kecilku akan sendal slides itu lebih positif gitu daripada sendal jepit. Jadi di rekomendasi pertama aku ini, bukannya aku mau nyaranin kalian ini buat pakai banjir-banjiran, tapi aku mau menitik beratkan di sisi durabilitas. Secara spesifik seri si Nike Kawa Shower ini. Karena pertama, sendal ini bahannya itu semuanya apa ngomongnya ya, rubber, silikon, yang pasti bahannya tuh semuanya kayak karet. Bawahnya juga karet, bagian dalamnya tuh juga karet. Nah karena semua bahan dari sendal ini karet, jadinya dibersihinnya tuh gampang banget. Kayak tinggal dicelupin ke ember air, udah gitu tinggal digosok-gosok aja gitu sampai bersih. Terus tinggal dijemur aja di matahari sampai kering, nggak akan meninggalkan bau apa-apa. Beda sama sendal slop yang di bagian bawah strapnya terbuat dari bahan lain. Karena sering banget ada sendal slop yang bagian bawahnya ini tuh kayak ada busanya, ada foamnya, atau terbuat dari bahan kain. Tujuannya untuk lebih nyaman ya pas lagi dipakai, karena memang bahan foam atau bahan busa atau kain pasti lebih nyaman daripada bahan karet di bagian dalamnya. Tapi at the same time bahan tersebut juga jadi ada drawbacknya, yaitu kalau kena air, kena basah, terus nggak langsung buru-buru dikeringin, itu bisa bau banget tuh di bagian sini. Dan namanya bahan kain atau yang busa di dalam, yang empuk, itu pasti juga lebih cepat gitu umurnya. Jadi kalau aku pribadi lebih prefer yang bahannya seperti ini, yang full rubber, karena durabilitasnya atau umurnya jauh-jauh lebih tahan lama daripada yang bagian dalamnya itu busa atau kain. Poin yang kedua, si Nike Kawa Shower ini adalah one piece of sandal. Maksud aku gini, kalau kita ngeliat sendal slop, seringkali sendal itu terdiri dari 2 pieces. Pertama, bagian alasnya. Yang kedua, bagian strapnya. Jadi 2 benda yang terpisah digabung. Untuk nempel bagian strapnya itu bisa dilem, bisa dijahit, atau mungkin dua-duanya biar lebih kuat, biar lebih tahan lama. Sedangkan kalau si Nike Kawa Shower ini adalah satu benda yang utuh. Kalau bahasa gadget atau bahasa handphone, ini tuh unibody. Karena sendal ini nggak ada sambungan apa-apa. Bagian alas dan bagian strapnya ini nyambung, satu piece. Jadinya kalau kita kembali ngomong durabilitas, ini akan jauh lebih tahan lama, atau bahkan bisa dibilang abadi umurnya dibanding sendal slop yang terdiri dari 2 pieces. Karena mau sekuat apapun lemnya atau jahitannya, pasti tetap akan ada umurnya. Eventually jahitannya bisa lepas atau perekatnya bisa berkurang sampai akhirnya copot strapnya. Sedangkan kalau yang ini, untuk strapnya copot harus sampai robek, dan itu kayaknya less likely terjadi karena ini bahan rubbernya, bahan silikonnya tuh nggak tahu ya di kamera kelihatan nggak? Tebel. Jadi kalau kalian pakai sendal ini bener-bener cuman buat jalan doang, nggak dipakai buat sesuatu yang ekstrim kayak naik gunung gitu misalnya, aku rasa sendal ini nggak bakal rusak deh. Jadi buat teman-teman yang suka banget pakai sendal dan mau punya sendal yang tahan lama, aku sangat-sangat rekomen Nike Kawa Shower. Ini aku belinya di Shopee, linknya aku taruh di description. Dan satu lagi, soal size. Kalau kalian biasanya pakai sepatu atau sendal yang ukuran kaki kalian misalnya 42, buat kalian pakai sendal ini, aku saranin kalian upsize, naikin satu size. Aku biasa kalau pakai sepatu atau sendal, aku pakai yang ukuran 42. Nah, sendal ini tuh nggak ada ukuran 42, adanya 42,5. Nah, karena ini bahannya one piece rubber, jadinya tuh nggak terlalu melar. Jadi kalau ukuran kaki kalian 42, terus pakai yang size 42,5, kayak agak ngepas. Alasnya sih nggak sampai kekecilan, cuman di bagian strapnya ini lumayan ngepas menurut aku. Apalagi kalau kalian pakai sendal ini buat mix and match. Misalkan kalian mau pakai kaos kaki lagi dalamnya, apalagi kalau kalian pakai kaos kakinya yang lumayan tebel, aku rasa nggak nyaman kalau kalian pakai yang size-nya true size. Jadi aku saranin kalau ukuran kaki kalian 42 kayak aku, kalian
kalian naikin satu size. Kalian belinya jangan yang 42,5, tapi belinya yang satu size di atasnya, yaitu yang 44. Kalau ukuran kaki kalian 41, aku saranin belinya yang 42,5. So, this is my first recommendation, Nike Kawa Shower. Lanjut, yang kedua masih footwear, dan ini local brand, yaitu Chunky Shoes. Ini sepatu Hayden Heritage Zephyr, koleksinya Hayden yang terbaru. Dan buat teman-teman yang suka nanya, itu seri Hayden yang Onyx bakal di restock atau enggak? Jawabannya, Hayden udah nggak restock lagi seri Onyx, dan mereka launch seri baru ini. Jadi walaupun bentuknya nggak sama persis, si Zephyr ini bisa dibilang kayak penggantinya atau penerusnya Onyx gitu. Ini harganya di 488.000 dan ada 3 colorway. Di sini yang aku pegang, ini colorway yang namanya Midnight Agate. Dan kalau ngeliat colorway ini terlihat jelas ya kalau referensi atau inspirasinya itu dari Triple S Balenciaga, karena warnanya mirip-mirip ya. Ada merahnya, terus ada birunya, cuman minus warna kuning di bagian belakangnya. Cuman kalau ngomongin dari segi bentuk, beda ya sama Triple S. Ini bentuknya aku bisa bilang Hayden banget, lengkap dengan line di sampingnya ini nih. Line ini juga ada di koleksi Hayden yang lain soalnya. Ada di koleksi Vantage juga. Dan kalau ngomongin soal colorway-nya Zephyr, yang ini atau 2 colorway yang lain, semuanya bagus. Karena kebetulan aku udah pernah ngeliat langsung barangnya tiga-tiganya. Soalnya lagi itu aku photoshoot sama video shoot buat launchingnya si Zephyr ini bareng sama Keke, bareng sama Natmos. Jadi aku pakai yang ini, Keke pakai yang solnya warna putih sama ada warna merah hitamnya. Natmos pakai yang solnya warna hitam, terus bagian atasnya kayak putih abu gitu kalau nggak salah. Semuanya bagus. Jadi kalau kalian lagi mau beli, terus kalian bingung pilih colorway yang mana, menurut aku kayak tenang aja, pilihan kalian nggak mungkin salah karena tiga-tiganya bagus. Cuman my personal favorite yang ini. Ini warnanya bagus banget sih. Kombinasi warna abu, ada warna birunya, ada warna merahnya, ada warna hitamnya, ada warna putih sama ada sedikit warna broken white atau ivory. Terus solnya warnanya keabuan gitu. Mungkin kalau ini warna solnya putih, nggak akan sebagus ini jadinya. Untuk mereka pilih warna solnya kayak keabuan gini. Jadi buat kalian yang lagi cari chunky sneakers, local brand, Zephyr mungkin salah satu jawabannya. Nah, kalau kita compare sama Onyx, dan misalkan kalian nanya, lebih chunky yang mana bang? Jawabannya, lebih chunky yang, sedikit lebih chunky yang Onyx, terutama terlihat di bagian solnya ya. Kayak solnya Onyx, terutama di bagian belakang, itu terlihat kayak lebih gede gitu. Tapi, di sini 2 sepatu yang aku pegang size-nya beda. Zephyr di sini aku pegang size 42, Onyx di sini aku pegang size 43. Waktu itu aku lagi suka-sukanya sama chunky sneakers, jadi aku kayak sengaja mau kelihatannya lebih gede, makanya ukuran kaki aku 42, tapi aku pilih yang 43. Nah, kalau kalian memang sukanya chunky shoes yang bener-bener terlihat chunky, sampai kayak Sora pakai sepatu di Kingdom Hearts, mungkin kalian bisa consider untuk ambil Zephyrnya di upsize. Kalau ukuran kaki kalian 42, coba pakainya yang 43. Kayak aku ambil ukurannya si Onyx ini, karena otomatis akan terlihat lebih chunky juga. Jadi sebenarnya komparasi aku ini juga kurang head to head ya. Walaupun mungkin memang terlihat kalau sol bagian belakangnya Onyx lebih gede, tapi mungkin kalau sama-sama ukuran 43, overall-nya terlihat sama chunky-nya. Cuman di sini aku pakai Zephyr ukuran 42 yang true size dengan kaki aku. Menurut aku sih udah lumayan dapet chunky-nya. Anyway, this is my second recommendation, Hayden Heritage Zephyr. Lanjut, yang ketiga ada eyewear atau kacamata, eyeglasses. Ini dari local brand namanya Project Soul Eyewear. Aku punya beberapa barangnya Project Soul. Salah satu yang aku pakai di sini. Ini seri mereka yang namanya Haewon. Ini nama Korea harusnya. Sebutnya gimana? Haewon. Ini harganya di 349.000. Terus aku punya seri yang ini. Ini namanya Hanul. Ini harganya sama di 349.000. Terus aku punya satu model lagi yang kayaknya banyak orang yang suka model kayak begini. Karena setiap kali aku pakai kacamata yang model kayak begini, banyak banget yang nanya, itu belinya di mana? Harganya berapa, brand apa. Nah, sebelumnya tuh aku pakai brand namanya Moscot. Cuman itu memang kurang aksesibel karena belinya harus shipping dari luar negeri. Jadi aku pikir coba cari local brand yang lebih gampang diakses sama orang-orang kalau mau beli. Nah, ketemu nih di Project Soul. Namanya ini seri Connor. Ini harga lebih mahal daripada yang tadi. Ini 499.000. Dan semua harga yang tadi aku sebut itu baru harga frame ya. Jadi belum dapat lensa minusnya kalau kalian mau pakai ini sebagai kacamata minus. Dan di sini secara spesifik yang aku rekomendasiin dari Project Soul memang lebih ke arah opticalnya. Optical itu maksudnya kacamata dengan lensa yang bening ya, bukan lensa hitam atau lensa berwarna, karena itu masuknya ke kategori sunglasses. Nah, si Project Soul itu juga punya seri sunglasses, ada banyak pilihannya, tapi di sini aku mau lebih ngomong secara spesifik ke opticalnya mereka. Karena kalau kita ngomongin soal sunglasses, itu bukan kacamata yang kita pakai setiap hari gitu. Kayak buat aku sendiri pecinta fashion, aku juga nggak pakai sunglasses setiap hari. Aku juga pakainya occasionally, kalau mau photoshoot atau mau ke event atau mau bikin konten, atau ya kalau memang lagi mau berfashion ria gitu, baru pakai sunglasses. Nah, beda cerita sama eyeglasses. Terutama kalau kita pakai eyeglasses karena mata kita minus. Kayak aku, mata aku itu minus 2. Jadinya kalau aku pakai eyeglasses, selain untuk menjadi aksesori atau karena bentuknya memang keren atau aku suka, itu tuh nomor 2. Nomor satunya aku pakai karena kebutuhan buat aku. Nah, poin yang aku mau emphasize adalah kalau kita beli sesuatu karena benda tersebut adalah kebutuhan kita, sebaiknya kita rela untuk ngeluarin budget lebih untuk beli kebutuhan tersebut. Dalam hal ini beli kacamata yang harganya mungkin agak mahal. Karena kan kacamata 500.000 ya nggak murah. Tapi kalau yang namanya kebutuhan, berarti kita akan
akan pakai kacamata ini mungkin setiap hari. Nah, eyeglasses opticalnya si Project Soul ini tadi di harga 349.000, di harga 499.000. Aku bisa bilang bahwa dengan harga tersebut, kualitas barang yang mereka tawarkan setara. Eyeglasses Project Soul kualitasnya bagus. Kalau kalian beli ini, apalagi untuk kebutuhan, nggak sekedar untuk jadi aksesori fashion doang, kalian akan mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus. Anyway, seenggak murah-nggak murahnya, ini tetap jauh lebih murah daripada kacamata Moscot. Karena Moscot Lemtosh itu harganya 5 juta. Ini nolnya dikurangin 1 jadi 500.000. Tapi selain dari segi kebutuhan, buat teman-teman yang matanya normal pun, aku juga tetap rekomendasi kacamata seperti ini. Karena eyeglasses itu tetap bisa menjadi aksesori fashion yang ngebantu banget untuk bikin genre tertentu. Khususnya kalau kalian mau bikin genre yang seperti pakaian aku sekarang, pakaian yang preppy, itu ngebantu banget kalau pakai kacamata seperti ini. Ngangkat banget overall looknya. Kayak look aku ini pakai kacamata sama nggak pakai kacamata, lumayan beda sih. Kalau menurut aku bagusan pakai kacamata. Jadi untuk bikin look yang rapih kayak preppy look, smart look, atau formal look yang pakai jas, pakai dasi, itu juga bagus kalau pakai eyeglasses. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang matanya sehat pun, kalian bisa consider untuk coba koleksi kacamata seperti ini untuk jadi aksesori fashion. So this is my third recommendation, Project Soul Eyewear. Lanjut, rekomendasi aku yang keempat dan yang terakhir di video ini ada film kamera atau kamera analog. Ini brand Kodak dari satu local online shop yang ngejual kamera analog, jual film kamera juga, terus bisa nyuci sama cetak foto di situ. Namanya Film Monkish. Kamera ini harganya 400.000, satu box gitu, isinya ada kamera, ada baterai, sama ada satu roll film Livi. Nah, mungkin ini bukan fashion item atau fashion brand, walaupun bentuk sama warnanya lucu sih ya. Jadi kalau diajak foto, ini bisa jadi aksesori fashion juga. Tapi di sini aku mau lebih ngebahas dari segi fungsinya sebagai kamera film. Karena walaupun ini bukan fashion item, tapi aku rasa sebagai fashion content creator, kamera menjadi salah satu keperluan utama ya untuk seorang content creator, terutama untuk bikin konten foto di Instagram. Nah, kenapa pakainya kamera film? Di sini aku mau coba ngomongin dua hal. Poin yang pertama, ini sedikit kilas balik ke tahun 2017. Itu awal-awal aku mulai berkarir sebagai content creator. Waktu itu aku belum mulai YouTube, baru Instagram doang. Jadi yang aku lakuin, aku cari kesana kemari fashion blogger. Waktu itu sebutnya fashion blogger, belum content creator. Fashion blogger yang udah punya nama. Karena biasanya nama-nama besar di dunia fashion blogger pasti kan kontennya juga bagus-bagus. Nah, di tahun itu, tahun 2017, based on my research, hampir semua foto-foto fashion blogger yang aku lihat, kualitas fotonya tuh kurang lebih seperti itu. Kalau foto OOTD, backgroundnya biasanya agak bokeh, terus warna fotonya tuh agak-agak desaturated, jadi kayak kalem gitu tone-nya, warnanya nggak nonjok, nggak mentereng. Dan aku ngerasa pada saat itu, visual seperti itu, yang belakangnya bokeh, terus tone-nya sama, kalem, agak desaturated, itu tuh kayak menjadi suatu benchmark. Jadi sebuah tolok ukur, kalau mau bikin konten foto yang bagus, ya harus kayak begini. Karena itu, jadinya pas aku mulai berkarir, aku nggak modal beli kamera, beli lensa yang bisa ngehasilin gambar yang kurang lebih seperti itu, yang backgroundnya bisa bokeh, itu harus pakai lensa yang f-nya tuh bukan gede, yang f1.4 gitu. Terus aku juga ngulik-ngulik, belajar ngedit foto gimana caranya bisa dapetin tone yang kurang lebih seperti itu. Tone yang kayak agak desaturated, yang kalem di mata, terus bikin overall fits aku kayak sewarna. Dan itu berlangsung sampai tahun 2018, terus sampai 2019 juga kalau nggak salah masih kayak gitu deh. Tapi aku perhatiin lagi, 2019 ke 2020 sampai sekarang ke 2021, konten-konten di Instagram itu visualnya tuh mulai bervariasi gitu. Poin-poin yang tadinya jadi benchmark, yang jadi tolok ukur, ini kalau mau bikin konten bagus harus kayak begini, itu tuh mulai berubah gitu. Ditambah lagi dengan TikTok booming, TikTok itu kan kontennya biasa dibikin cuman pakai handphone doang ya, nggak sampai pakai kamera. Jadinya seperti visual yang dihasilkan oleh smartphone, oleh kamera handphone, itu tuh jadi semakin lumrah gitu di dunia sosial media, termasuk di Instagram. Jadinya yang dulu tahun 2017 aku ngeliat kalau konten mau bagus harus pakai kamera, harus pakai lensa, yang belakangnya bisa bokeh. Sekarang tuh udah nggak seperti itu lagi. Bahkan yang tadi aku bilang nama-nama besar yang aku research di tahun 2017, kalau aku ngeliat foto-foto mereka sekarang di Instagram juga udah banyak banget yang fotonya cuma pakai handphone doang, backgroundnya nggak lagi bokeh, terus juga sering foto selfie di cermin, ternyata fotonya tuh pakai handphone doang. Jadi itu poin yang pertama. Zaman sekarang kalau mau bikin konten foto yang bagus, nggak lagi harus pakai kamera dengan lensa yang f1.4 biar belakangnya bokeh. Sudah tidak, karena mungkin trennya udah berubah. Dan poin yang kedua, di Instagram itu aku sering banget dapet pertanyaan kayak gini, "Bang, itu foto-foto lu di Instagram cara ngeditnya kayak bagaimana? Kak, itu pakai apps apa kalau ngedit? Bang, bikin tutorial dong di YouTube gimana cara ngedit foto lu di Instagram." Dan memang pertanyaan-pertanyaan ini pun dulu aku tanyakan juga, gimana cara mereka ngedit, gimana cara mereka dapetin tone atau warna seperti itu. Tapi again, kalau kita ngelihat dari tahun 2020 sampai 2021 sekarang, seperti halnya tadi penggunaan kamera yang tadinya foto harus backgroundnya blur, sekarang udah enggak. Begitu juga dengan tone dan color yang lebih eksploratif mungkin dengan tone warna mereka, lebih mau bikin variasi juga mungkin di fitsnya mereka. Jadi enggak lagi tuh yang harus warnanya senada semua. Bukannya itu salah, itu masih ada dan masih oke banget.
Cuman itu nggak lagi menjadi suatu benchmark gitu, kayak pas tahun 2017 aku lihat. Dan itu juga yang aku lagi terapin ya ke feeds aku. Dulu aku berusaha buat ngedit feeds aku biar satu tone semuanya, warnanya kurang lebih sama. Tapi makin kemari aku makin sadar kalau fashion aku itu lumayan eksplorasi di warna kan. Jadinya kayak aku mikir lagi, loh gue kan pakai bajunya warna-warni. Justru salah satu strength gue yang mau gue tonjolin di feeds gue adalah warna-warninya gue. Makanya dari situ aku mikir, oh ya udah mendingan gue sekalian aja menterengin warna-warna di feeds gue untuk menunjukkan kalau memang gue ini fashionnya colorful. Kayak warna Meiji, Hibinu semuanya bisa ketemu di feeds gue. Tren sekarang itu memungkinkan kita untuk bisa lebih bervariasi dan bereksplorasi gitu dengan feeds foto-foto kita di Instagram. Nah, disitulah aku rasa penggunaan kamera film itu bisa masuk karena kamera analog ini bener-bener kebalikannya dari kamera digital. Kalau kita ngomongin kamera digital, canggihnya itu kan kita bisa otak-atik gitu. Fotonya bisa diedit, fotonya bisa kita preview dulu. Kita bisa make sure fotonya itu bagus sebelum akhirnya kita post atau kita cetak. Tapi since nowadays makin banyak variasi, aku rasa kamera analog itu bisa menjadi suatu daya tarik tersendiri gitu. Kalau kita pakai kamera analog, kita sama sekali nggak bisa prediksi hasilnya akan jadi seperti apa. Kita benar-benar cuma bisa keker, terus jepret. Hasil gambarnya seperti apa, kita taunya nanti pas lagi kita cuci filmnya. Walaupun tetap ya, nanti hasil cuci filmnya itu bisa dibikin jadi digital, dan hasil digital itu bisa kita edit juga. But still, menurut aku kayak hasil yang tidak bisa diprediksi itu menjadi suatu charm tersendiri gitu. Menjadi daya tarik tersendiri dan keunikan tersendiri. Apalagi kalau kita pakai kamera analog yang seperti ini, yang nggak ada settingannya sama sekali gitu, cuman ada settingan buat pakai flash doang, jadinya hasil gambarnya bener-bener nggak bisa diprediksi seperti apa. Warnanya, tone-nya, jelas atau nggak jelasnya, clear atau blurnya, itu semuanya menjadi sesuatu yang sungguh organik gitu. Dan menurut aku, paralel dengan dunia sosial media yang visualnya semakin bervariasi, buat teman-teman yang mau mulai foto OOTD-an, entah sebagai hobi doang atau mau dijadiin karir seperti aku, mungkin bisa banget untuk consider bikin konten di Instagram kalian pakai kamera analog, kamera film seperti ini. Karena kalau aku lagi ngeliat akun Instagram yang feeds-nya itu hasil jepretan dari kamera analog, aku ngerasa kayak ada daya tarik tersendiri gitu. Daya tarik yang berbeda sama kamera digital. Seninya kamera film itu karena justru kita nggak bisa ngatur apa-apa. Kita nggak bisa ngeliat previewnya sama sekali, dan kita bisa ngeliat hasilnya nanti pas lagi dicuci. Menghasilkan sebuah gambar yang pure gitu, yang organik. Dan aku rasa kalau itu diterapin ke foto OOTD untuk bikin konten foto fashion, itu juga bisa menjadi sesuatu yang menarik sih. Jadi dengan pakai kamera film seperti ini, aku rasa akan lebih punya keunikan dan lebih punya identity tersendiri gitu. At the same time juga kita bisa lebih explore dengan identity atau karakter kita sendiri dalam membuat konten. Aku sendiri baru mulai foto-foto pakai kamera film. Mari kita coba lihat sama-sama ya hasilnya bagaimana. Karena aku juga eager ngelihat hasilnya nanti kayak gimana. So, this is my fourth recommendation. Kodak film camera available di Filmonkish. So guys, itu dia QPOTM bulan Maret 2021. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman kalau lagi mau belanja fashion item atau fashion brand. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next video. Peace out.